Pakai itu masak. Sana di sana. Saya udah ngelawak. Pagi-pagi udah ngelawak. Mas Hari buka dulu kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat rahmatnya dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam melaksanakan salah satu perintahnya yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu beserta keluarganya, para sahabat dan insyaallah ya, terima kasih ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin Allah, kami informasikan untuk kajian Ahad subuh kali ini yang seharusnya diisi oleh Ustaz Ridwan Baqi Salim karena kan beliau Alhamdulillah pada pagi hari ini di pada عزيزا عليه ما عنتم حريصا عليكم dan tema kajian تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو pagi hari ini yaitu salat وهو رب العرش العظيم. Sebelum kita memulai لقد جاءكم رسول من marilah انفسكم bersama-sama kita membaca basmalah. عزيز عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ada tisu mas? Tisu ada mas? Tisu? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang jawab salam saya sehat walafiat. Amin. Allah berikan kemudahan di semua urusan kita. Amin. Allah panjangkan dan berkahi umur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim على نبينا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
Yang saya hormati DKM Al-Hikmah, Pak Ketua, Pak Wakil, Sekretaris Bendahara Bidang Pendidikan Dakwah, barakallahu fikum, para penasehat, barakallahu fikum, para imam, barakallahu fikum. Sabahal khair, sabahal afiyah. Alhamdulillah, di Ahad subuh ini, tidak boleh bilang minggu ya, Ahad. Di Ahad subuh ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang kurang sehat Allah sehatkan, yang sedang diuji sakit Allah sembuhkan sempurna dan tidak kambuh lagi penyakitnya. Kita juga berdoa, mungkin ada yang sempit dada di antara kita, semoga Allah lapangkan dada kita sesuai dengan tema kita, alam nashrah laka sadrak. Yang sempit dada, Allah lapangkan dada kita, Allah penuhi dengan iman dan hikmah. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah tabaraka wa ta'ala curahkan maghfirah, ampunan di alam kuburnya, Allah luaskan alam kuburnya, Allah terangi alam kuburnya, Allah jadikan kuburnya kenikmatan-kenikmatan. Dan kita yang bisa ketemu di kesempatan ini, sangat mohon kepada Allah diberikan sehat walafiat. Doa kita tadi di setiap selesai azan, sebelum iqamah, itu jangan pernah lupakan doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Doa yang kita munajahkan selesai azan, muazin azan, la turad, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bainal azan wal iqamah la turad. Nanti kita akan bahas berhubungan dengan surah yang akan kita bahas di kesempatan ini. Surah apa saja yang kita baca saat tadi salat sunnah qabliyah subuh. Maka berbahagialah, bersyukurlah ketika kita kebagian 2 rakaat qabliyah subuh. Itu sungguh istimewa. Alhamdulillah, kenikmatan yang tak terhingga. Hadirin, surah Al-Insyirah, kita biasa bilang alam nashrah, 8 ayat, anak-anak kita hafal ya, maknanya excellent di surah ini. Mayoritas ulama berpendapat surah ini tergolong Makkiyah, diturunkan di Makkah, mayoritas, kecuali sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berpendapat ini Madaniyah, surah Madaniyah. Mayoritas berpendapat Makkiyah, Ibnu Abbas berpendapat Madaniyah. Ada 8 ayat, 29 kalimat ya, 103 huruf. Alam nashrah laka sadrak, 8 ayat, 29 kalimat, 103 huruf. Surat keberapa? Surat ke 94 ya. Ini alam nashrah laka sadrak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Hadirin, saya mengutip Imam Al-Baydawi dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Al-Baydawi.
disampaikan dalam tafsir ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ini, alam nashrah laka sadrak, maka seakan dia mendatangiku, kata Rasulullah, mendatangiku saat keadaanku sedang sedih, saat keadaanku sedang sedih. Kemudian ia menyenangiku. Imam Nasiruddin Al-Baydawi, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, juz 6 halaman 322. Ya, jadi seakan dia mendatangiku saat keadaanku sedang sedih. Maka para ulama salafus saleh mengatakan, seringlah baca surah ini dan mentadabburkannya, merenunginya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Inilah Al-Quran, ya. Bukan hanya sekedar dibaca, punya hikmah. Hadirin yang mulia, korelasi dengan surat sebelumnya. Surat apa sebelumnya? Sebelum Alam Nashrah, Duha. Wadduha. Kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam Tafsirul Munir dijelaskan, surat ini berkaitan erat dengan surat sebelumnya, yaitu Wadduha, karena kecocokan keduanya dalam kalimat dan tema, dalam kalimat dan tema. Dalam kedua surah tersebut, Wadduha dan Alam Nashrah, terdapat penyebutan rangkaian, ya, penyebutan rangkaian kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau disebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan boleh sallallahu alaihi wasallam, boleh Allahumma shalli wa sallim alaihi, ya, atau Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, boleh. Jangan diam saja. Kata Nabi, kalau kau diam saja sebut namaku, bakhil, ya. Disertai anjuran untuk beramal dan bersyukur. Dalam surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Ya, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Alam. Nah, diawali sama-sama alam yajid, alam nashrah, ya. Sedangkan dalam surah Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Kalau di Wadduha, alam yajidka yatiman fa'awa. Kalau di Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Makanya banyak para imam kalau subuh terkadang baca rakaat pertama Wadduha wal laili idza saja, rakaat kedua baca alam nashrah laka sadrak. Memang berhubungan. Bahkan kalangan salaf berpendapat ini jadi satu surah, Wadduha dengan Alam Nashrah. Kalangan salaf berpendapat satu surah, ya, tanpa diselingi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalangan salaf berpendapat Wadduha dengan Alam Nashrah satu surah, satu surat, sehingga tidak diselingi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun juga ulama berpendapat, ya,
secara mutawatir. Keduanya merupakan dua surat yang erat kaitannya secara makna, namun tetap kita mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selain ini, surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ulama berpendapat ini berhubungan dan tak bisa dipisahkan dengan li'ilafi Quraisy, sehingga sama, tidak diselingi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dibaca seperti itu oleh Imam Masjidil Haram. Jadi kalau Bapak mengimami rakaat pertama baca dua surah, baik Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan li'ilafi Quraisy. Kalau Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, Allah menjelaskan Allah menjaga Ka'bah dari serangan siapa? Abraha. Kalau li'ilafi Quraisy itu menjelaskan bahwa kenapa Allah jaga. Itu. Jadi berhubungan. Kita kembali. Alam nashrah laka sadrak. Hadirin yang mulia, surat ini mengandung empat pokok bahasan. Empat pokok bahasan. Pertama, penyebutan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu melapangkan dada beliau alaihi salatu wassalam. Kalau disebutkan kata beliau, dimaksudkan Rasulullah, tambahkan alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam. Jadi penyebutan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melapangkan dada beliau alaihi salatu wassalam dengan apa? Dengan dua, hikmah dan iman. Hikmah dan iman. Jadi hikmah itu luar biasa. Ini nama masjid kita Al-Hikmah. Ya, hikmah. Ya sudah, kita ambil hikmahnya saja. Nah, kan sudah begitu. Ya. Itu orang-orang yang ridho, orang-orang yang ikhlas. Ya. Tingkatannya sudah tinggi itu. Yang berkata begitu, hikmah yang enggak diberikan kepada semua orang. Hikmah, maka orang bilang ada namanya ilmu hikmah. Gitu. Di sini Masjid Al-Hikmah namanya. Orang-orangnya jamaahnya nih, jamaah-jamaah yang sudah ridho semua. Insyaallah. Ya. Orang-orang yang sudah menjadi mukhlisin lahuddin. Dalam makna hukum, apa hikmah? Dalil yang kuat, argumentasi yang kuat, hujjah yang kuat, itu hikmah. Dalam fikih dakwah dimaknai dengan lembut, kelembutan, kebijakan, kearifan. Tapi bukan kearifan lokal. Ya, itu pemerintahan itu. Ya, hikmah itu dalam fikih dakwah lembut, santun, hikmah. Tapi dalam hukum, apa itu hikmah? Argumentasi yang kuat, dalil yang sahih, argumentasi yang mampu mengalahkan argumentasi batil, argumentasi kapitalisme. Apalagi sudah urusan bisnis, banyak kapitalisme banyak. Urusan bisnis itu banyak kapitalis. Sampai rela berkata, memang Anda saudara saya, memang Anda teman saya. Ini Jakarta, Bung, katanya.
saking berebut proyek tuh. Ya, memang Anda saudara saya, memang Anda teman saya, ini Jakarta Bung, katanya. Saking berebut proyek. Udah melupakan tuh persahabatan. Ya. Kalau Muslim nggak begitu kan? Ada ukhuwah, ada ukhuwah Islamiyah. Nah hadirin yang mulia, membersihkan dari segala dosa serta mengangkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Wa wada'na 'anka wizrak, meringankan beban tugas-tugas kenabian darimu. Alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut namamu. Itu bertujuan apa? Menghibur. Hadirin, itu bertujuan menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan kaumnya yang begitu kasar ketika di Makkah, ya, ketika di Taif. Makanya ulama menyampaikan, ada sempit dada, agar lapang dada kita, baca ini. Alam nasrah laka sadrak. Ya. Jadi Allah turunkan untuk apa? Menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, meringankan beban tugas-tugas dakwahmu, memberikan kemuliaan, meninggikan derajatmu dengan menyebut namamu. Maka ini untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beratnya dakwah ketika fase Makkah. Al-Ahdul Makki, Al-Ahdul Madani. Fase Makkah. Berapa tahun di Makkah dakwah? 10 tahun. 13 tahun. Al-Ahdul Madani 10 tahun. Al-Ahdul Makki 13 tahun fase dakwah di Makkah, akidah, tauhid. Al-Ahdul Madani 10 tahun di Madinah, ada ukhuwah atau persaudaraan, dibuat undang-undang Muhajirin Ansar, ada Yahudi, itu di Madinah. Maka penguatan akidah itu di Makkah. Kalau sudah akidahnya kuat, tauhidnya kuat, apapun perintah Allah dia ringan untuk lakukannya. Akidah, Pak, tauhid. Tauhid yang menyelamatkan kita, akidah yang menguatkan kita. Dengan akidah tauhid yang kuat, ada tawakal, ada syukur, ada ridha, ada ikhlas. Dari mana sumbernya? La ilaha illallah. Dari situ sumbernya. Gak mungkin ada tawakal, dia menyadari dia gak berdaya apapun, ya, kecuali Allah tolong dia. Dari mana itu dia sadari? Dari tauhid. Gak ada yang sembuhkan saya kecuali Allah. Ikhtiar itu usaha manusia, ikhtiar insaniyah, usaha manusia. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, yang sembuhkan Allah. Nah, semua ada hikmahnya. Dan dengan tauhid dia menyadari apapun yang membuat kita merasa bersedih, itu diampuni dosa-dosa kita. Kurang sehat, diampunin dosa kita. Sakit, diampunin dosa kita. Hidupnya susah, berat, diampunin dosa kita. Letih, lelah, seorang suami, ya, menjemput rezeki Allah, mencari nafkah, diampunin dosa kita. Pedagang nungguin pembeli lama, dia sabar nungguin. Dengan tetap menjaga syariat, tidak tinggalkan sholat, tauhidnya kuat, jadi ampunan buat dia. Apa yang akan jadi ampunan buat dia? Jadi ampunan semua. Tersandung saja,
tersandung ketika itu kita mengingat Allah, ya Allah, Masya Allah, astagfirullah, diampuni dosa kita. Buat seorang muslim, kesedihan yang dia rasakan dengan persoalan hidup itu menjadi sebab diampuni dosanya. Jadi banyak, bukan hanya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lengkapnya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Bukan hanya dengan itu, rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukan hanya dengan itu, kesedihan pun diampuni dosa kita. Beratnya hidup, perjuangan, diampuni dosa kita. Ini yang membuat kita bahagia. Itu hadirin. Baik. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beratnya, sedihnya ke Taif. Ini diantara turunnya ayat ini, surah ini seperti itu, menghibur Nabi ketika dakwah beliau alaihi salatu wasallam ditolak di Taif kepada kaum Bani Thaqif. Rasulullah berangkat dengan Zaid bin Harithah, sampai sana ditolak dakwah Nabi, dilempari batu, luka tumit beliau, dilempari batu, dipeluk oleh Zaid bin Harithah. Sekarang Taif bagaimana? Indah, subur, buah-buahannya luar biasa. Karena apa? Doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat berkata, wahai Muhammad, kalau kau ingin, aku hancurkan mereka dengan gunung di dekatnya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan. Mereka belum paham, belum mengetahui, aku sampaikan. Aku berharap nanti anak cucunya ada yang beriman kepada Allah. Visioner Nabi, harapannya untuk maju, harapan umatnya nanti untuk beriman. Nah, itu seorang pemimpin begitu. Pemimpin syaratnya visioner, tidak putus asa, doakan terus umatnya. Pemimpin begitu, doakan terus rakyatnya dengan kebaikan-kebaikan. Itu Pak, itu Rasulullah begitu. Jangan, mereka belum tahu yang aku sampaikan. Aku berharap nanti anak cucunya ada beriman. Sekarang, Masya Allah, luar biasa buah-buahannya. Orang kaya semua di sana. Orang yang kerja di kebun-kebun, mobilnya mewah semua. Anak-anak muda lebih senang di Taif ketimbang mereka ke kota di Saudi. Raja-raja Saudi itu kalau libur kemana? Ke Taif. Tempatnya nyaman Pak, nikmat Taif. Kalau yang sudah berangkat haji umrah tahu Taif. Parfumnya luar biasa. Parfum mawar itu, ya, mawar merah ya. Kita lihat tuh di pabriknya. Itu kenapa? Doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa seorang pemimpin yang visioner, yang masih berharap kebaikan-kebaikan dari umatnya nanti. Jadi kita harus begitu. Jangan lihat orang sekarang. Jangan lihat sekarang dia lagi maju, lagi sukses. Jangan lihat, oh dia orang soleh. Nanti endingnya. Kita punya menantu. Jangan lihat sekarang, menantu saya ini masih belum apa-apa, masih biasa-biasa aja, belum maju ekonominya. Jangan lihat sekarang. Nanti lihat, yang penting dia ada usaha, ada doa. Ada seseorang gajinya sebulan 500 juta. Kerja di luar kita, di luar Indonesia kerjanya, sana. Apa yang kurang dengan jumlah segitu? Ya Allah. Sekarang sakit, stroke, na'udzubillah min dzalik wal iyadu billah. Istrinya nggak mau rawat, anaknya juga pergi. Jadi jangan lihat dulu, lihat sekarang apa yang terjadi dengannya. Kita pun begitu, jangan lihat sekarang, lihat nanti endingnya. Maka Allah pesankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati itu dalam keadaan muslim. Jadi jangan merendahkan orang dengan melihat saat ini dia belum punya apa-apa, belum berarti apa-apa. Jangan. Juga jangan melihat, wah dia sekarang ini luar biasa, dia soleh, dia alim. Belum tentu.
Ya. Begitu. Ini hadirin, akhir hidup kita, maka kita selalu berdoa, ya Allah wafatkan dalam keadaan iman Islam yang terbaik. Bapak pernah dengar cerita ada seorang pemuda yang hafal Quran, ya. Dia selalu lihat ada perempuan cantik tapi bukan muslimah, dia merasa tertarik, dia dekati, akhirnya dia pindah pada agama perempuan itu. Dan Bapak juga bisa lihat dalam sejarah siapa yang membunuh sahabat Ali, siapa? Membunuh sahabat Ali siapa? Seorang yang hafal Quran, ibadahnya bagus, namun berani membunuh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa may yartadid minkum an dinih, siapa yang keluar dari agamanya Islam ini, hati-hati, ucapan-ucapan bisa buat kufur. Ya, ada seorang yang berkata, saya bergabung sama beliau saja, beliau luar biasa, ya, melebihi Nabi Ibrahim katanya. Hati-hati tuh muji seseorang, orang zaman ini, ya, orang zaman ini dipuji, berani dia katakan melebihi Nabi Ibrahim katanya. Luar biasa, ya, menjilatnya luar biasa. Nah, ini hadirin yang mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya sederhanalah. Seorang ulama juga tidak boleh terlalu memuji dan sering-sering memuji pemimpin. Yang diperintahkan mendoakan pemimpin, mengingatkan, bukan memuji. Mendoakan, mengingatkan, mengkritisi dengan cara yang baik. Jangan banyak-banyak memuji. Ya, khawatir di sana ada yang tidak baik di dalamnya. Hadirin yang mulia, tip yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memudahkan segala sesuatu yang sulit, memberikan solusi setiap masalah persoalan kita, menghilangkan berbagai ujian dan bencana, memberi kabar gembira bahwa kemenangan terhadap musuh sudah dekat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini janji loh Pak, 2 kali disebutin. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah di dalam kesulitan. Ketika di dalam kesulitan dia bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa sama Allah, Allah berikan solusi dari setiap persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Rezeki bukan hanya materi, badan sehat rezeki Pak, bangun tidur badan nyaman rezeki, lihat anak sehat rezeki, ya, istri cucu sehat bangun tidur mau sholat subuh rezeki banyak, rumah kita aman rezeki, ya, tidak kebakaran rezeki, bapak pergi ke seberang, menyeberang lautan selamat, tidak tenggelam rezeki Pak. Orang jarang berpikir begitu. Orang berpikir rezeki itu yang saya dapatkan hari ini, menambahkan harta saya, menambah, beli rumah lagi, jadi aset lagi, invest lagi, rumah lagi invest, beli tanah invest, itu rezeki dia bilang, betul. Tapi ternyata setiap malam keselamatan, tidur nyenyak, tenang tidur kita, mau tidur nggak perlu minum obat, tapi bisa tidur dengan nyenyak, itu rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bangun tidur
bangun tidur badan alhamdulillah sehat walafiat, tidak terpasang infus sana sini, itu rezeki Pak, rezeki Pak. Jarang disyukuri. Banyak orang lihatnya sudut pandangnya keluar terus gitu, keluar di atas terus lihatnya, mendongak terus, jadi syukurnya kurang gitu. Ya Allah, punya istri yang gak banyak nuntut, dikasih berapa aja sama suami dia terima, itu rezeki Pak. Gak pernah nuntut, pengen ini pengen itu, ada ya beli, gak ada ya gak apa-apa. Bahkan kalau suaminya memberikan lebih dari biasanya, istrinya nanya, bang ini banyak benernya dari mana? Emang ada usaha apa? Itu bagus istri begitu tuh. Dia khawatir ya banyak ini nanti dari bukan haknya. Ya Allah, itu banyak orang-orang korupsi karena apa? Karena istrinya. Istrinya pengen ini pengen itu, anak pengen itu, suaminya korupsi. Korupsi di kita itu sudah kultural, struktural. Kalau kultural itu sudah mengakar, nggak tertulis tapi mengakar di masyarakat. Sudahlah, biar gampang, udah berikan aja nggak apa-apa. Nah, biar cepet jadi, udah berikan aja nggak apa-apa. Nungguin lama 3 hari, udah kasih aja. Kalau sekarang dikasih, siang udah jadi. Kebiasaan terus tuh. Itu namanya korupsi kultural. Kalau struktural, ada sistem, dibuat undang-undang yang buat celah jadi korupsi. Itu struktural, ada celah kekuasaan yang nggak mau berhenti, terus pengen berkuasa. Itu dia. La haula wa la quwwata illa billah. Sudahlah, setiap kita punya masa, setiap orang punya masa, setiap masa punya orangnya. Sekarang bukan masa kita lagi berkuasa, sudah lapangkan dada kita. Tadi alam nasyrah laka sadrak. Jangan ingat-ingat dulu, dulu saya kepala kantor wilayah, dulu saya kepala cabang. Udah dulu, sekarang siapa? Itu saja. Sekarang siapa? Itu kan. Kalau gitu lapang. Dulu saya gaji. Ini kita bisa sharing. Dulu lah saya pegang 4 proyek gaji, sekarang cuma jadi pengawas saja. Gitu kan. Ya sudah, itu dulu. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang bukan masa kita, masa orang lainnya, silahkan sudah. Sabar saja. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, diputarkan. Tenang saja, tenang saja. Yang penting mah sehat badan. Badan sehat, ibadah lancar, alhamdulillah. Makan berapa sih kita? Kalau udah usia setengah abad, makan berapa banyak makan? Dulu waktu masih pejabat, makan sop kambing bisa semangkok, sate kambing seporsi. Sekarang udah pensiun, sop hanya 4-5 seruput udah nggak kuat, sate cuma 3 tusuk udah. Dulu masih bisa makan malam jam 9-10, sekarang jam 7 aja makan, tidur udah susah, kayaknya udah ngap. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Lapang aja udah lapang. Alam nasyrah laka sadrak. Kalau di surah Thaha, Rabbi syrah li sadri, insyirahus sadr. Makanya sadr, sadrak, sudur, alladhi waswisu fi sudurin nas. Ini di sini, di sini. Senang, kecewa, sakit hati, tersinggung, benci, di sini bersihin. Dah. Maafkan, lupakan, jalan terus. Udah, maafkan, lupakan, jalan terus. Kalau sudah memaafkan orang lain, lupakan sudah. Jangan diingat lagi. Ada soal, ada masalah, udah saya maafkan beliau. Udah, lupakan. Jangan diingat lagi, jangan diingat lagi. Maafkan, lupakan, udah kita mulai lagi. Begitu. Kalau susah memaafkan, itu buat kita sakit, buat kita nggak sehat. Baca nih, setiap hari baca alam nasyrah laka sadrak, khususnya subuh. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
bukan setelah. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Kok begitu? Iya, dengan syarat doanya sungguh-sungguh. Jalur langitnya kuatin, ikhtiarnya. Maka Allah berikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ingat, rezeki bukan hanya materi. Tadi rezeki bisa duduk begini, ini rezeki loh Pak. Rezeki yang enggak diberikan kepada semua orang. Mau duduk di pengajian, enggak, Allah kasih ke semua orang. Sholat berjamaah di masjid itu rezeki yang enggak semua orang bisa lakukan. Banyak orang sehat enggak begitu. Rezeki nih Pak, ini rezeki Pak. Apa sih yang dibawa? Enggak ada yang dibawa. Enggak ada yang dibawa. Orang meninggal tuh hanya bawa amal soleh saja, amal-amalnya. Jangan bela-belain sesuatu yang enggak dibawa mati. Lagi rapat, waktu sholat tinggal. Bela-belain lambatin waktu sholat jauh-jauh jam, ya, takut sama bos, takut dipecat dia, ya, dia tinggalin tuh. Ya dia sholat tapi lewat waktunya jauh. Dia meninggal dunia, ya paling sedih berapa hari. Teman-teman kerjanya 3 hari, sepekan masih ingat. Baru 5 hari perusahaan udah punya pengganti dia. Betul? Dia sendirian dalam kubur, nggak ada yang belain kecuali ibadah dan amal solehnya. Ini hadirin yang mulia, ya. Janganlah, dunia ini fana banget. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini hadirin jemaah salat subuh yang saya muliakan. Ketiga, ada 4 ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa beribadah setelah menyampaikan risalah Islam kepada manusia. Itu merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyampaikan risalah tauhid Islam kepada manusia, itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ditambah materi dunia, tambah syukurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak ditambah kendaraannya, mobilnya, Bapak syukur tambah kepada Allah. Kata Bapak, silahkan yang mau pakai mobil saya buat kepentingan dakwah, pendidikan, buat yang mau berobat silahkan pakai. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu. Tuh. Orang dagang harganya berapa misalnya, ya, saat dia jual dia kurangi berapa ribu rupiah, dia niatin di hati, ini saya sekaligus sodakoh. Kalau mau sodakoh sekian banyak, wah saya belum ini nih. Nah jadi dia dagangannya yang orang jual berapa dia dimurahkan, dia niatin lebihnya kurangi itu jadi sodakoh. Bapak beli dagangan, beli barang, ya harganya berapa? 50.000. Bapak bayar nih 60.000. Niatin di hati 10.000-nya sedekah. Bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faraghta fansab, ya, apabila engkau telah selesai mengerjakan satu pekerjaan, maka teruslah bekerja keras untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Ini konsepnya adalah fa idza faraghta fansab, jangan nunda-nunda pekerjaan. Jangan nunda-nunda pekerjaan, jangan nunda-nunda ibadah, jangan nunda-nunda salat. Konsepnya begitu. Fa idza faraghta fansab.
tanggunglah, nih lagi buat proposal nih, udah azan zuhur tuh, ya. Bisa dia berhenti dulu, sholat dulu zuhur, jangan nunda-nunda. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah setelah mengerjakan sesuatu untuk bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunda amal soleh, jangan nunda pekerjaan, jangan nunda ibadah kalau udah waktunya, dan bertawakal hanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu engkau serahkan semua, engkau bertawakal. Itulah tawakal yang benar. Ini hadirin yang mulia, ya. Bagaimana mau udah kita tawakal aja sama Allah, tapi prosesnya dia nggak lakukan, ya. Ibadahnya tidak, syukurnya tidak, kerjanya tidak, doanya tidak. Nah, dia hanya berkata, udah tawakal aja sama Allah. Ya nggak masuk poinnya. Fa idza faragta fansab, baru wa ila rabbika farghab. Itu sebagai puncak tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab. Ini hadirin yang mulia. Terakhir saya mau sampaikan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam 2 rakaat fajar qabliyah subuh, setelah Al-Fatihah yang pertama, rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Tadi kita nih qabliyah subuh, ya, qabliyah subuh setelah Al-Fatihah rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca qul huwallahu ahad. Ini sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Baca subuh. Zuhur nggak ada qobliyah atau ba'diyah yang disunnahkan dibaca surahnya. Ba'da maghrib ada, sama kuliah sama kuluhu. Isya nggak ada, subuh ada. Jadi kalau tadi belum, subuh besok insyaallah kita sehat panjang umur, amin. Nah, qobliyah subuh rakaat pertama ba'da al-Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua ba'da al-Fatihah baca qul huwallahu ahad. Istimewa. Jadi saya mengapresiasi masjid yang durasi selesai azan ke iqamah panjang. Nah, makin panjang makin bagus. Di sini 15 ya, 15 menit. Di sana ada 10 menit. Di Ceper lebih lagi tuh. Nah, ada lagi di sana 5 menit. Pendek bener 5 menit. Ya, azan ke iqamah. Buru-buru, nggak boleh buru-buru. Nah, apalagi hari Jumat. Izin Pak Ketua, kalau di sini biasa 15 menit, hari biasa izin saya mengusulkan kalau Jumat tambahin. Bisa tambahin 18 menit, 20 menit, nggak apa-apa, cakep. Khusus Jumat. Khusus Jumat. Jumat istimewa. Sampai wakila ba'dil ulama. Wakila ba'dil ulama, sampai sebagian ulama berpendapat kalau enggak sempat qobliyah subuh, ya, enggak sempat, nanti selesai sholat subuh laksanakan qobliyah subuh. Saking istimewanya hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat begitu. Kalau enggak sempat qobliyah subuh sebelum sholat subuhnya, nanti habis sholat subuh boleh qobliyah subuh. Saking istimewanya Jumat. Maka solusinya kalau Jumat tambahin lagi Bapak, 15 tambahinlah 3 menit boleh. Biar jamaah kebagian. Khusus Jumat. Istimewa Jumat Pak. Jumat ini luar biasa Pak. Malam Jumat, hari Jumat itu bekal hari Sabtu, bekal hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu hari Jumat. Jadi malam Jumat kurangin tidur nggak apa-apa. Banyakin sholawat, banyakin tadabbur Quran, nggak apa-apa. Kalau begadang
buat urusan ibadah aman. Nah, kecuali begadang nggak ada hubungan sama ibadah, nggak sehat. Ya. Hari Kamisnya saja, Kamis sore itu burung-burung udah terbang. Yaumun saum, yaumun soleh. Ngasih tahu burung-burung temannya yang lain, besok harinya orang-orang soleh. Yaumun solehun. Besok hari Jumat, harinya orang-orang soleh. Makanya sholat Jumatnya jangan ketinggalan. Tuh, ini sholat Jumat, khotib udah naik mimbar baru datang. Itu istimewa Pak Jumat itu, luar biasa Pak. 2 jempolnya Jumat itu. Siapkan hari Jumat. Sampai Nabi itu memakai baju, ya, walaupun sederhana, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hari Jumat itu, sholat Jumat, memakai baju yang tak dipakai di hari-hari biasa. Bayangkan dia. Kalau kita kan di hari biasa dipakai, Jumat pakai lagi. Nabi sampai hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, memakai baju yang tak dipakai di hari-hari biasa. Istimewa. Sedekah biasanya berapa? Jumat naikin. Nah, pokoknya Jumat dilebihkan semua. Itu. Ya. Jadi baca apa tadi? Qabliyah subuh, qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari, Bapak boleh juga tambahin qabliyah subuh rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca alam nashrah laka sadrak. Ya, lanjutin qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lanjutin qul huwallahu ahad. Begitu. Saya udah praktekin. Alhamdulillah. Ya, nikmat. Alam nasrah sama kuliah. Yang kedua alam tara sama qul huwallahu ahad. Kadang yang kedua setelah alam tara saya pribadi lanjutin li ilafi Quraisy, tutup qul huwallahu ahad. Begitu. Apakah kalau baca Al-Fatihah saja nggak boleh? Ya boleh. Hanya kalau mau cari keutamaan tambahin tadi. Kuliah sama kulhu itu sanad Abu Hurairah, riwayat Muslim. Kalau alam nasrah dan alam tara itu para ulama salafus salih, ya, dalam kitab Fathul Mu'in jelaskan begitu. Karena keutamaan tadi surah Al-Insyirah itu diantaranya. Hadirin yang mulia, zikirnya apa setelah salam? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astaghfirullah. Karena utama tasbih di waktu ini, di waktu subuh. Subhanallah wa bihamdi itu utamanya dibaca di waktu pagi, subuh. Nah. Jadi jangan buru-buru. Selesai azan mau iqamah subuh spesial, kecuali maghrib. Kalau maghrib jangan lama-lama. Nah. Maghrib, subuh spesial. Ini hadirin bahasan kita di kesempatan ini, kita amalkan. Silahkan yang ada mau disampaikan, saya kembalikan ke moderator. Mangga. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan pemaparan terkait tafsir surat Al-Insyirah, bagi bapak ibu yang ingin bertanya terkait materi kita pada pagi hari ini, silakan. Ibu, Silakan Bu. Ya, Ada. Silakan. Dari bapak kita, Pak Ibrahim, silakan Pak. Ada yang bertanya Pak. Mas Anton. Oh, nggak ada. Dari sudut kanan ada yang bertanya? Baik. Ustaz, untuk terkait
lapang dada. Ya, Lapang dada ini sangat mudah diucapkan, prakteknya. tapi prakteknya ini amat sangat sulit. Udah amat sangat gitu ya. Amat sangat sulit. Nah, terutama perihal hal-hal yang sangat menyinggung perasaan, gitu Pak Ustadz. Sampai istilahnya itu berakar bertahun-tahun gitu Ustadz, terkait lapang dada itu Ustadz. Nah sekarang pertanyaannya Ustadz, apakah cukup kita dengan mengamalkan tadi alam nasrah itu setiap hari yang tadi subuh kita baca itu akan hilang sendirinya atau bagaimana Pak Ustadz terkait sama lapangan dada, terkait sama sakit hati gitu Ustadz? Itu satu pertanyaan. Iya, iya. Baik Mas Hari, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin pengajian di JT Uwung saya ditanya, lebih utama mana? Kejujuran sama menjaga perasaan. Saya bilang kedua-duanya utama. Penting, kejujuran penting, menjaga perasaan juga penting agar bisa lapang dada, gitu kan. Manusia itu kadang yang lebih muncul egosentrisnya, yang membuat dia susah lapang dada, egosentris. Maka tadi sederhana, ringan, yang saya bilang tadi, maafkan, lupakan, jalan terus sudah. Maafkan ya sudah, maafkan, karena perintahnya khuzil afwa, beri maaf. Lupakan sudah, kalau udah maafkan lupakan, lupain. Kalau sudah begitu jalan terus. Maknanya apa? Ya kalau mau bina lagi hubungan, lupakan sudah yang kemarin. Seperti itu. Makanya dengan bersalaman kan berguguran dosa-dosa kita, ya, berguguran dosa-dosa kita. Alam nashrah laka sadrak, ini satu surah, satu ayat ya yang kita baca punya makna yang luar biasa. Coba baca, Bapak jangan tinggalin deh. Qobliyah subuh baca itu. Beneran. Masya Allah, tabarakallah. Lapang dada kita. Bisa lapang mas dada kita. Bisa lapang dada kita. Memaafkan bukan hal yang mudah. Kemudian menjaga lisan bukan hal yang mudah. Susah itu. Ya, itu diantaranya itu. Ya. Makanya kenapa Quran mengajarkan Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Begitu. Dia nggak tahu kita doain. Kita ada soal dengan beliau A, B, C, tapi kita baca ini Rabbana fir lana Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina. Kita doain beliau. Jadi sebenarnya buat seorang muslim, seorang mukmin ada soal, ada tak nyaman gitu ya, itu akan mudah selesai bukan hanya dengan tadi kita baca surah tadi, dengan doa tadi, perlahan-lahan itu akan mudah clear kita. Ini hadirin yang mulia, harusnya nggak ada masalah. Kenapa? Doa tadi udah solusi. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Khatib kemarin Jumat cukup Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Cukup sudah doanya itu. Itu udah mencakup semua. Maka doa itu jangan ditinggalin. Untuk perasaan tadi mungkin yang Mas Hadi bilang tadi, ya, yang nggak sempat ziarah kubur di hari Jumat, nggak sempat ziarah itu dengan doa khatib cukup sudah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Jangan tinggal itu doa wajib itu. Terus Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doain saudara kita.
Bayangkan wajahnya. Kalau kata ulama di Mesir, doanya ini, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Doain. Bayangkan wajah saudara kita. Ampuni dia, mudahkan urusannya ya Allah. Akrabkan kami, harmoniskan kami dalam ukhuwah. Itu dia. Insyaallah selesai. Alam nashrah laka sadrak. Makanya sebagian ulama mengatakan engkau baca itu kau pegang sini. Alam nashrah laka sadrak, ya. Selain Rabbi shrah li sadri. Ini hadirin yang mulia. Baik. Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya. Ya, Sari. Sebelum diakhiri Pak Ustaz, mohon untuk dipimpin doa. Ibu, ada mau sampaikan? Enggak ada? Ini udah lapang banget dadanya berarti dadanya. Itu dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhal'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Kita sama-sama baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdik wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sama-sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa' wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Rabbuna Allahul ladzi fis samai taqaddasa ismuk amruka fis samai wal ard kama rahmatuka fis samai faj'al rahmataka fil ard ighfir lana hubana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan min rahmatik wa shifaan min shifaik ala hadzal waj'i fayabra. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin al-habibus syafi ar-raufur rahim wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Sama-sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf
dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada pagi hari ini.